semua bisa jadi VO talent. Semua? Dari guru, Oke. dari ibu rumah tangga, dari pelajar, dari apapun itu bisa. Jadi latar belakang nggak ada tuh, nggak ada seperti itu. Semuanya bisa. Berarti nggak perlu punya suara bagus? Betul. Yang cempreng-cemprengnya bisa jadi yang bagaimana lagi ini, itu bisa. Oke, berarti gimana mainin karakternya aja gitu ya? Iya, dan sekarang lebih terbuka ya dari segi skripnya juga. Kalau zaman dulu kan mungkin jualan aja ya, jualan hard sell dan soft sell. Film-film juga lebih kalimat-kalimatnya baku. Kamu dari mana gitu ya, cara Oke. mainnya juga gitu ya. Ada apa lagi Fernando? Lalu bagaimana? Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Sobat Antara, di episode kali ini kita akan bahas satu topik yang seru banget. Jadi kita akan membahas tentang voice over. Kenapa? Ya kan, karena menurut saya ini adalah satu profesi yang menjanjikan gitu kan, padahal modalnya cuma suara nih. Nah, kita akan berguru dengan ahlinya ya. Untuk itu langsung saja saya kenalkan, ini dia Tisa Julianti, VO Talent dan juga Daber. Apa Halo, kabarnya? baik Mbak. Luar biasa. Mbak Nabila gimana kabarnya? Alhamdulillah juga dong, baik, sehat, dan aku pengen banget berguru sama Mbak Tisa. Boleh sekali. Aku juga ngedenger katanya Mbak Tisa ini bisa berbagai macam karakter suara. Boleh dong tunjukin? Aduh, oke. Kalau lagi jadi ibu-ibu muda, ya sayang, minum susunya ya. Mantap. Kalau lagi jadi anak kecil, ayo dong Ma, ayo cepat. Kalau lagi marah-marah jadi nenek-nenek, cepat masuk cucuku. Waduh, luar biasa banget. Tapi katanya bisa karakter-karakter seperti princess, Oke. gitu-gitu gimana dong? Mau denger? Bisa, hai, aku adalah princess. Kau ingin main denganku? Nah, biasanya agak lembut kalau princess, Agak agak ada lembut ya? husky-husky, serak-serak sedikit Oke, ya. manja-manja dikit gitu Manja-manja juga ya? dikitnya. Gitu. Wah, luar biasa banget. That's why ini kenapa kita ngundang Mbak Tisa. Karena yang aku dengar juga Mbak Tisa ini udah lama banget berkiprah di dunia VO Talent. Bahkan mungkin dari tahun 93 ya kan, luar biasa Betul. banget. Tapi kalau aku lihat tadi kan voice acting, dubber, kemudian voice over. Itu kan pasti beda ya Mbak ya. Nah, boleh ceritain dong perbedaannya sebenarnya kayak gimana sih? Iya, kalau di voice over sendiri adalah seni menyampaikan suara. Itu seperti ada iklan-iklan di TV, di radio, ada games juga, ada konten. Tapi kita mewakili suatu brand gitu ya. Suara Oke. kita mempresentasikan dan harus ada target audiensnya yang mau kita raih gitu loh. Jadi nggak sembarangan gitu kalau di dalam voice over itu sendiri. Nah, kalau misalnya dubber, pelakunya ini dubber itu biasanya lebih kepada ke film-film animasi, di aplikasi juga ada ya, film Korea, film India dan sebagainya. Oke. Itu kalau pekerjaannya itu dubbing. Dubbing adalah menyulih suarakan bahasa asing ke bahasa Indonesia yang bisa kita mengerti. Nah, dengan susahnya adalah mensinkronisasi antara mulut, kan dia Iya, mulutnya bukaan berbicara mulutnya harus pas gitu ya. betul, dengan kalimat-kalimat, dengan emosi dan rasa yang jangan sampai hilang. Itu yang Wah. susah. Nah, kalau voice acting sendiri adalah ilmu di dalamnya. Jadi kayak teknik-teknik ilmu voice acting, kita berakting marah, sedih, ketakutan dan sebagainya, itu dalam lingkup tersebut. Oke, tapi di antara tiga itu yang paling sulit yang mana nih? Sebenarnya banyak ininya ya, tantangannya ya, tiga-tiganya ada kemudahan dan kesulitannya. Tapi paling susah tuh sebenarnya ngedabing loh. Karena Susah bukaan banget, mulut itu ya. Terus tapi kita harus tetap stabil dari awal sampai akhir. Apalagi kalau udah lagi rekaman sekali datang tuh kita bisa 10 episode, harus menyelesaikan ratusan episode dalam 1 bulan gitu ya. Tapi tetap ada rasa dan emosi yang tadi aku bilang. Misalnya si tokoh lagi nangisnya, nangis di dalam hati. Ya udah kita tuh sampai nggak boleh lebay yang nggak boleh tambah-tambahin Oke. dan nggak boleh dikurangin. Nah, ya. Persis 100% seperti si tokoh. Itu susah loh. Terus kita harus ngeliat naskahnya, kan nggak menghafal nih, Mbak Nab. Itu harus ngeliat naskah, harus ngeliat. Oh iya. Terus ada suara beneran. aslinya. Ya, bersamaan tuh. Oh, jadi- ada indera penglihatan, Oke. pendengaran sama mulut kita. Fokus sih, Fokus beneran main banget, fokus itu sih. susah banget dengan durasi yang cukup panjang. Nah, itu makanya membutuhkan skill yang luar biasa ya kalau seorang dubber. Berapa kali take tuh biasanya? Misalnya 1 kali dateng nih, 1 kali syuting gitu, itu buat berapa episode? Terus berapa lama gitu durasinya biasanya? Tergantung kebutuhan sih. Kalau klien minta cepat misalnya, apalagi teman-teman yang memang udah biasa ngisi India, itu bisa kita sekali datang 15 sampai 20 episode Mbak sehari.
Luar biasa, beneran sebanyak itu? Iya, itu baru satu studio ya. Kalau kita dapat studio yang lain, kita pindah lagi ke studio yang lain dan sebagainya. Jadi kita membutuhkan fisik mental yang cukup kuat. Itu bisa kalau udah jam terbang oke sih, paling beberapa jam sih sebenarnya teman-teman. Kalau baru yang belajar, wah butuh berhari-hari. Tapi kan jam terbang ya, Iya, nanti benar, lama-lama benar. jago kok. Ngomong-ngomong jam terbang, Mbak Tisa ini kan memulai karir di tahun 93 ya Mbak ya. Nah boleh cerita dong pengalamannya waktu itu ngapain aja, terus udah gitu pertama kali waktu jadi VO Talent tuh usia berapa dan sepak terjangnya gimana gitu ya? Ada jadi mengenang masa lalu. Umur 8 tahun, aku masuk Sanggar Prativi. Sanggar di mana pencetak dabar-dabar handal seperti Ibu Maria Untu, Pintu Teater 1 telah dibuka. Ada Mas Ferry Fadli yang dulu audio dramanya pasti semua banyak yang tahu lah ya, Tutur Tinular, Saur Sepuh dan sebagainya, juga ada Mbak Ivone Rose, Mbak Renita dan sebagainya. Aku les di sana dari umur 8 tahun, sudah dapat ilmu luar biasa, voice acting, untuk dubbing, untuk iklan. Jadi perjalanannya pun nggak cukup, menurutku sangat nggak mudah gitu ya, karena aku nggak pernah dapat peran utama dulu, peran lewat dulu, lama-lama casting terus, nggak menyerah sampai akhirnya percaya jadi peran utama sampai sekarang, sampai aku kurang lebih 32 tahun kali ya, atau 33 tahun, bahkan anak-anakku juga aku jadiin VO Talent. Luar dan mereka biasa. seneng. Karena mungkin anak-anaknya sering dibawa kali. Betul, dan mereka akhirnya aku pengen, ya udah akhirnya jadi VO Talent kayak ibunya. Tapi seberapa meyakinkan sih profesi ini, seberapa menjanjikan gitu? Karena kalau kita lihat kayaknya menarik ya. Betul. Modalnya suara, terus kita meraup cuan gitu, meraup rupiah di situ. Kalau pribadi ya, kalau buat aku pribadi sangat meyakinkan, karena aku bisa bertahan. Aku nggak menyangka dari awal itu kan hobi ya, anak-anak nggak tahu ya, hobi ternyata aku bisa biayain sendiri sekolahnya sampai Luar saat biasa. ini gitu. Jadi aku juga kaget karena setahu aku profesi cuma guru, istilahnya gitu ya, dokter dan lain-lain. Ternyata awal aku tahu ada loh profesi di belakang layar berakting dan mendapatkan uang gitu. Akhirnya lama-lama setelah aku lihat, setelah aku jalani gitu ya, kuliah dan lain-lain, ini kayaknya lebih besar dari pegawai ini kayaknya. Masya Allah ya, Masya Allah, aku aja nggak nyangka loh, nggak nyangka sama sekali profesi ini luar biasa, tapi orang banyak yang nggak tahu. Jadi menurut aku banyak yang nggak tahu, ini sayang banget. sih. Nah pas COVID banyak ada yang tahu gitu loh, karena kita bikin konten. Iya, aku inget. Teman-teman semua banyak yang pengen jadi seorang dabar. Wow, keren. Tapi seberapa signifikan tuh tumbuhnya? Dari mungkin awal di tahun 90-an sampai sekarang, kayak gimana sih bedanya? Perkembangannya luar biasa sih. Kalau dulu mungkin kita biasa audio drama, atau mungkin kita adanya dua kubu ya, dalam arti kubu bukan berantem-beranteman, tapi lebih kepada dulu biasanya kalau announcer iklan itu anak-anak radio. Kalau yang dialog itu biasanya misalnya yang dialog kayak radio iklan radio, aduh sabunnya habis nih, gimana ya, yang lebih bervoice acting. Itu biasanya kita anak-anak teater, anak-anak Sanggar Prativi. Itu jadi ada dua kubu tuh setiap ada pekerjaan gitu. Nah tapi kalau sekarang semua bisa jadi VO Talent. Semua? Dari guru, dari ibu rumah tangga, dari pelajar, dari apapun itu bisa. Jadi latar belakang nggak ada tuh, nggak ada seperti itu, semuanya bisa. Berarti nggak perlu punya suara bagus? Betul. Yang cempreng-cemprengnya bisa jadi yang bagaimana lagi ini, itu bisa. Oke, berarti gimana mainin karakternya aja gitu ya? Iya, dan sekarang lebih terbuka ya dari segi skripnya juga. Kalau zaman dulu kan mungkin jualan aja ya, jualan hard sell dan soft sell. Film-film juga lebih kalimat-kalimatnya baku. Kamu dari mana gitu ya, cara mainnya juga gitu ya. Ada apa lagi Fernando? Lalu bagaimana? Kalau sekarang kan lebih, wah skripnya banyak gitu ya. Ada skrip lucu, skrip ini, dan film-film juga semakin yang kreatif. Jadi kita belajar lagi. Kalau aku pribadi belajar lagi, lebih yang kekinian. Dari mana? Oh ya udah, lebih natural, lebih casual. Bener gitu sih, ya. kayak film-film Cina. Sekarang juga kan kayak gini kan pembawaannya. Ikut juga ya, ngisi juga. Wah, berarti kalau sekarang nih Mbak Tisa ngisi apa aja nih? Karena kan mungkin dulu beda nih, persaingannya mungkin masih sedikit gitu kali ya. Benar, eksklusif kalau dulu, karena semua orang nggak tahu kan infonya mau masuknya kemana. Kalau sekarang karena media sosial udah luar biasa informasinya, jadi sekarang kalian bisa banget mau kemana ya, aku ikut kelas apa ya, kebutuhannya apa ya gitu. Jadi sekarang sebenarnya lebih luas nih persaingannya. Kalau untuk aku bagaimana aku bisa bertahan ya gitu. Ya meningkatkan ilmu udah pasti, meluaskan link lagi, membuat konten-konten itu perlu juga di Instagram atau dimanapun gitu, supaya
setidaknya orang bisa tahu, oh Tisa bisa di range suara ini, dan ini. Akhirnya aku mendapatkan klien dari situ. Oke, nah ngomong-ngomong soal klien sendiri, supaya kita bisa terus dilirik gitu ya di industri ini dengan banyaknya VO talent di luaran sana, yang gimana sih caranya Mbak Tisa supaya klien tuh masih tetap jatuh cinta nih sama suara kita? Kalau aku udah pasti kedisiplinan ya, kedisiplinan dari segi personal juga, dari kualitas juga. Pokoknya aku komitmen, aku nggak pernah telat. Setiap aku ada jadwal jam 10, setengah 10 aku pasti udah ready gitu loh. Itu udah bare minimum banget Oh sih. banget. Aku nggak pernah mau telat gitu. Kalau nggak bener-bener urgent ya. Yes. Terus dari segi kualitas meningkatkan terus apa nih yang lagi kekinian, apa nih yang dibutuhkan klien. Karena nggak bisa, aku udah 30 tahun harusnya kayak gini dong. Oh nggak bisa, kita mengkosongkan gelas, kita tim. Brand klien, agency, produser, aku itu tim, satu tim ya. Terus dari segi link kita perbanyak lagi gitu ya. Aku bikin konten Instagram, link aku lebih banyak alhamdulillah dari DM gitu. Yang terakhir sih kalau aku pribadi senang berbagi ilmu, kayaknya itu masya Allahnya dapatnya jadi Bener lebih sih. banyak nih Mbak. Betul. Aku semenjak buka kelas, walaupun aku akhirnya membuka peluang bagi yang lain, tapi aku dapat terus juga. Jadi nggak usah pelit ilmu sama teman-teman yang baru, malah harus terus berbagi karena regenerasi aku harus lebih bagus dari zaman aku kan. Ya itu sih, aku akhirnya mendapatkan, oh ini rezekinya tambah banyak. Alhamdulillah aku buka studio di rumah aku. Oh, studio juga berarti bisa dibikin di rumah ya? Semenjak Covid Mbak. Oke. Jadi kalau dulu kan kita rekaman harus ke studio nih. Ah benar. Harus datang. Kita nggak pernah, aku pribadi nggak pernah berpikir harus ada alat di rumah. Oke. Semenjak Covid semuanya berubah. Aku pikir industri ini akan malah turun ya. Tapi Masya malah Allah laris rezekinya dari Allah itu malah jadi luar biasa. Dan kita memang harus ada studio di rumah. Dan harus proper juga ya, harus ada kayak Ada apa aja sih? ada Alat-alat. HP juga bisa, ada mic-nya, ada laptop, tapi harus kedap suara misalnya gitu ya. Terus Ruangannya mungkin ruangannya ya kalau mau proper banget ya. Tapi kalau nggak proper juga nggak apa-apa, misalnya pakai selimut. Ada juga tag yang di lemari loh. Yang penting nggak ada noise. Itu aja bisa menghasilkan cuan loh dari rumah loh teman-teman. bener. Jadi semenjak Covid sih menurut aku semuanya berubah. Kita makin banyak industri kemana-mana tuh membutuhkan voice over ternyata ya, membutuhkan suara. Gitu. Walaupun sekarang udah di zaman dimana TV, radio kayaknya kan sekarang udah animonya turun ya Mbak. Tapi kan digital. Terus digital kayak TikTok, Instagram, YouTube itu tetap konten-kontennya kan membutuhkan suara, bukan cuma gambar. Dan itu akhirnya membuka sekali lapangan kerja untuk kita. Aku bisa bilang gini, jadi untuk ilmu juga kali ya, untuk informasi juga, nggak semua voice over iklan itu bisa menjadi seorang dubber, karena kita beda banget ininya. Tekniknya ya? Beda tekniknya, beda kolam lapangan pekerjaannya, beda pembayarannya dan sebagainya dan lainnya. Begitupun dengan orang-orang iklan ini, pengen ke dubbing nggak semudah itu. Tapi rezeki aku bisa dua-duanya. Karena aku dapat ilmunya ya memang dua-duanya dan voice aku menjalaninya dua-duanya. Dubber bisa gitu kan. Kemudian akhirnya voice acting. Iya. Tapi apa nih teknik seperti apa yang membedakan voice over seperti apa? Dubber bagaimana? Oke, kalau sebenarnya dua-duanya membutuhkan voice acting, tetap kita berperan sebagai orang lain. Tapi kalau di dalam iklan sendiri durasi udah pasti lebih pendek. Kalau iklan kan 60 detik, 30 kadang mungkin detik. ada 30 detik juga. Betul, kalau udah dubbing, satu film kita bisa 30 menit, bahkan sampai 2 jam misalnya film lepas gitu ya. Jadi kestabilitas suaranya udah pasti dubbing tuh lebih lama. Kita harus misalnya dari awal sampai akhir dia jahat nih, suaranya misalnya ada apa lagi? Dari awal sampai akhir begitu ingat gitu itu. loh. Ada sutradaranya yang misalnya Mbak Tisa terlalu baik, ayo jahatin lagi misalnya gitu. Nah jadi bedanya itu dari situ dari durasi, terus dari pembayaran. Kalau iklan itu kita per cut atau per projectnya, misalnya ada 60 detik kita dibayar, nanti ada 30 detik kita dikali, ada 15 kita dikali, ada 5 kita dikali. Masya Allah dikali-kali terus mantap. Masya Allah. Terus kita biasanya kalau kerja ada brand kliennya datang, agency scriptwriternya datang, ada produsernya datang, kita dikelilingin sama klien langsung di depan nih. Makanya mentalnya harus kuat ya, kalau dapat masukan harus berani gitu. Kalau di dubbing itu biasanya kita kerjanya cuma sama sutradara sama operator. Lebih sedikit lah ya main behind-nya ya. Tapi ya itu kestabilitas suaranya itu, terus fokusnya kan yang harus luar biasa. Dan actingnya harus
plek ketiplek sama dengan tokoh yang udah ada. Kecuali kita dubbing kering. Dubbing kering itu adalah suara kita dulu baru filmnya diciptakan kayak animasi ya. Aku boleh contohin misalnya animasi Desa Timun yang aku isi gitu ya, atau Jumbo atau apapun gitu. Itu suaranya dulu baru si animasinya dibuat. Susahnya di mana? Kita menciptakan theater of mind yang pertama dulu. Kita di brief misalnya. Mbak Tisa, kamu ngisi suara anak kecil yang pinter. Ya udah, kayak gimana anak kecil yang pinter? Aku harus survei dulu. Oke. Aku harus gimana tuh surveinya? Nyari anak yang pintar? Iya, aku semenjak jadi dubber, aku banyak bergaul sama orang, bukan cuma ngobrol. Jadinya kayak ngeliatin ini kayaknya Mbak Nabila lembut, orangnya gini. Jadi nanti ketika aku dapet peran yang lembut, aku ikutin aja gayanya. Terus kalau misalnya ada orang Betawi kayak gini, gayanya gini, ceplos-ceplos, Mbak Tisa iklan ini jadi orang Betawi, emang kenapa? Langsung berubah, kita kayak dia, misalnya gitu. Jadi makanya harus banyak-banyak observasi sih. Iya, banyak-banyak referensi sih. Betul banget. Tapi kalau yang sudah ada gambarnya, misalnya aku jadi film Rosalinda misalnya gitu ya. Aku lihat Thalia, wow gitu ya, cantik gitu. Berarti aku nggak boleh lepas dari karakternya dia, suara aslinya, gesturnya dia. Aku dubbing pakai gestur. Lalu bagaimana lagi Fernando Jose Altamirano del Castillo? Gitu ya. Harus, walaupun di belakang layar kita ibu-ibu pakai jilbab, orang nggak ada yang tahu kan? Iya kan? Jadi harus sama persis. Itu yang susah. Jadi orang lain gitu loh. Mainin karakternya sih sebenarnya kalau aku mikirinnya susah. Udah gitu kita kan ngomongnya kan harus kalau dia cepet kita cepet loh Mbak. Iya. Jadi tapi nggak apa-apa, nggak usah takut ya teman-teman yang baru mau belajar kan bisa diedit, bisa 1 kalimat dulu, bisa 2 kalimat dulu. Jadi jangan menyerah. Tapi berarti satu hal yang mungkin teknis juga adalah mungkin kita harus bisa atau pintar-pintar ngatur mood kita juga kali ya. Banget, itu sangat penting bagi semuanya sih, bagi teman-teman yang baru gitu, yang tadi aku bilang, karena kita kerja tim, jangan sampai kita yang merusak tim itu. Kita terpenting loh gitu, kita penting kok, klien juga penting yang memberikan kita uang gitu, kita pun penting yang akan memberikan suara kita ke brand tersebut supaya akhirnya ditengok pendengar dan akhirnya membeli. Jangan sampai jadi drop ya semuanya gitu, gara-gara kita gara-gara begadangin ini nih gara-gara nggak mau tahu, kita udah memilih suara dan akan membayar gitu istilahnya. Jadi yuk kita kasih yang terbaik ke mereka. Oke, tadi aku dengar Mbak Tisa, wah sana sini nih, abis dari studio ini ke studio ini, laris banget ya kan? Masya Allah, ya Dan Allah. ini rasanya juga menurut aku akan menjadi satu industri yang benar-benar pesat, terutama sumbangannya buat ekonomi kreatif kita. Amin. Bicara soal ekonomi kreatif, kontribusi dari voice acting itu seberapa besar sih sebenarnya Mbak Dari Tisa? industri aku ya, industri suara ya, gede, besar. Apalagi semenjak pandemi, semuanya membutuhkan suara dari konten. Benar nggak konten Benar yang sih. misalnya konten kreator pakai suara. Iya. Terus apalagi ya, game pakai suara loh, iya. audiobook, buku Yap. yang 10 tahun beberapa tahun lalu nggak pernah disuarakan, ada audiobook disuarakan. Bener. Ya kan? Jadi semuanya sangat dibutuhkan di industri ini. Makanya sebenarnya peluang kita tuh banyak banget. Tergantung kita mencari linknya yang banyak. Industri makanya alhamdulillah banget aku juga sama tim aku di kelas aku dipercaya sama Kemenparekraf juga beberapa kali kita bekerja sama untuk mengajar bersama mereka dulu. Katanya Mbak Tisa juga punya komunitas ya? Iya betul. Komunitas apa sih itu? Komunitas Sobat VO dari Dubber and Writer. Jadi setiap teman-teman yang ikut kelas aku Dubber and Writer masuk tuh ke komunitas Sobat VO. Nanti di dalamnya ada WhatsApp-nya, kita ketemu, kita bagi-bagi info casting biasanya ke mereka dan akhirnya mereka dapat alhamdulillah kerjaan itu. Ya mereka jadi aktif semua di beberapa tuh. Jadi teman-teman menjadikan pekerjaan suara ini sebagai pekerjaan yang utama. Tadinya cuma hobi. Jadi full job? Iya, luar full job. biasa. Udah, mereka jadi seperti aku akhirnya. Tapi casting tuh kayak gimana sih Mbak untuk pengisi suara? Kalau urutannya ya, kalau urutannya biasanya kita cari info casting atau kita dapat info casting dulu, kita kirim sampelnya seperti briefnya ya, seperti briefnya kita mau mencari ibu muda untuk iklan susu misalnya. Kita kirim, ada skrip yang harus kita baca, kita tunggu kabarnya, diterima ya Mbak Tisa, lalu deal-dealan harga, deal-dealan jam, deal-dealan tempat, kita datang, kita baca skrip sesuai brief klien yang ada di situ, kita pulang, kita tunggu ada 1 kali revisi, biasanya kalau udah aman berarti nggak usah revisi. Terus udah setelah itu ya kita dibayar, udah selesai. Langsung tuh ya? Iya. Tapi Mbak Tisa masih casting nggak berarti? Masih banget.
masih perlu harus casting masih juga? perlu, ada yang perlu casting, ada keseringan malah casting karena ya itu perkembangan zaman ya. Banyak klien yang juga pengen suara baru, terus juga langsung melihat bagaimana mereka acting. Kalau dulu tuh biasanya cuman dari iklan-iklan yang sudah ada atau film-film yang sudah ada. Tisa cocok nih untuk ini, ngapain disuruh baca. Perkembangan zaman Mbak, akhirnya kita disuruh baca yang memang sudah akan dipakai skripnya. Bener nggak ya nyawanya ada di skrip tersebut, VO talentnya, takutnya suaranya masuk tapi dia nggak bisa main, takutnya beli kucing dalam karung kali ya, jadinya aduh kok suaranya masuk tapi nggak bisa main gitu. Jadi aku di casting juga. Tapi kalau misalnya kita ketika ngirim voice sample via email misalnya, itu kan yang ngirim banyak pasti ratusan. Karena gimana ribuan, bisa kepilih? yang sekarang tuh ribuan loh. VO talent udah ribuan. Gimana caranya supaya kita bisa kepilih, terfilter lah gitu? Suara harus seperti apa gitu? mempunyai karakter, nggak usah bagus tapi karakter yang tentu saja kita selain jangan ini nih, karakter tuh kadang kalau anak-anak murid aku pengen kayak Kak Tisa, jangan, nanti tetap akan Tisa yang dipakai. Iya benar sih. Kalau jam terbang itu jam terbang itu kan sangat mempengaruhi. Bener. Aku tuh bisa cuma 10 menit kalau iklan. Teman-teman bisa 1 jam, bisa 3 jam nggak kelar-kelar. Makanya jangan sampai kayak aku. Cara main tetap nyontek seperti mentor atau seperti idola. Tapi kalian tetap mencari karakter yang kalian banget. Misalnya aku tinggi nih ya, aku bisa setinggi ini. 100% baru, beli sekarang. Mbak Nabila bisa nggak? 100% baru, beli sekarang. Nah, tapi kan cantik dengan karakternya Mbak Nabila. Belum tentu aku bisa begitu. Makanya kuatin di karakter kita. Gitu. Selain latihan terus ya, jangan sampai nanti ketika suara kita udah terpilih, kita pas main belepotan atau kita masih gitu, nanti kepakainya cuma 1 kali. Gitu. Tapi supaya suaranya berkarakter itu perlu gestur juga berarti ya? Banget, kalau aku pribadi sih memerlukan ya. Karena kalau misalnya baca biasa, misalnya kalau lagi marah gitu ya nggak pakai gestur kan udah dibilangin berkali-kali tapi nggak ngerti juga, itu sebenarnya bagus aja. Tapi kalau aku akan mengeluarkan intonasi yang berbeda tuh kalau kita udah dibilangin berkali-kali tapi nggak paham juga dengan makanya tangan. Ngomong-ngomong soal soal cuannya modal suara di dunia voice over ya kan, pengisi suara. Aku pengen tahu dong, boleh nggak sih range bayaran range bayaran untuk seorang pengisi suara nih seperti apa sih Mbak Tisa? Kalau di iklan sendiri range-nya 800 sampai minimal tuh 800 berapa detik? Buat berapa detik biasanya? Iya pokoknya per project ada berapa, pokoknya kalau detik sih itu dari ada 5 detik, ada 15 ya, dari misalnya 5 detik gitu ya. Per 5 detik juga? Iya memang ada. kita bahkan walaupun kita cuma ngisi oh iya ada yang cuma buat doang. Iya, aku kadang-kadang cuma enak banget. Ini tadi aku sambung ya, takut salah soalnya. 800 sampai sekitar 2,5 juta per cutnya ya. Nah nanti kita bisa ngitung, itu baru 1 cut, kalau misalnya 2 cut hitung aja sendiri lah segala macam gitu hitungannya. Cut itu adalah? Ya tadi per durasi. Cut itu, kan biasanya kalau iklan itu ada 60 detik nih taruh, terus dia suka dipotong ya, bener gak? Iklan tersebut suka dipotong lagi ada 30 detiknya, ada lagi, nah itu namanya cut. Potongan-potongan. Nah terus kalau apa tadi? Dubber kalau dubbing. Nah kalau dubbing beda-beda. Dubbing itu beda, kayak misalnya animasi durasinya segini beda. Ada yang misalnya dari animasi lokal tuh 1 juta misalnya sampai 2 juta gitu ya. Tapi ada juga yang nggak terlalu besar sebenarnya ada, tapi karena berpuluh-puluh episode kan kita juga ada yang 150.000. Serius? Ada 150.000, cuman kita bisa misalnya puluhan episode. Jadi tergantung memang kita dapat kliennya apa nih. Karena kalau kliennya bagus ya kita bisa dapat besar, tapi kalau kliennya misalnya budgetnya memang kecil ya kecil gitu. Tapi ngomong-ngomong soal kebutuhan pengisi suara ternyata sebegitu masifnya ya Mbak Tisa. Betul banget. Cuman kita bicara soal era digitalisasi ini,
kita tidak dapat memungkiri bahwa kecerdasan buatan atau AI ini ternyata bisa ngambil peran itu betul, sih. udah mulai. Mbak Tisa dan teman-teman cara mengantisipasinya gimana nih? Udah pasti kita nggak bisa menghindari lah ya kemajuan teknologi. Capek kalau cuma nyalahin. Awal mungkin kita nyalahin ya, kenapa sih gitu. Nanti kita pekerjaannya berkurang, tapi capek gitu. Kayaknya kita udah harus maju terus deh. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau menurut aku AI wajar pemakai AI juga mungkin ya kita nggak pernah tahu budget orang dan lain-lain. Ya itu ya udahlah urusan mereka. Tapi kalau kita tetap meningkatkan kualitas dan tetap memperkaya lagi untuk emosi-emosi karena kayaknya AI tetap aja mereka bukan manusia kok gitu loh. Kita tetap ada emosi yang berbeda lah sama mereka. Jadi industriku tetap jalan. Alhamdulillah dubbing juga tetap banyak. Jadi ya kayaknya rezeki kita tetap ada. Ya udah kita fokus di situ aja deh gitu. Capek juga gitu. Anda nggak pernah punya pengalaman ada perusahaan AI misalnya yang mau beli suara Kak Tisa nih buat di cloning gitu? Ke teman-teman ada, udah mulai. Ini sebenarnya udah mulai. Makanya kita tuh udah mulai ada kayak hitungannya gimana ya, kita udah mulai berembuk sih seperti apa, jangan sampai merugikan diri kita, nanti suara kita nggak dipakai di mana-mana lagi buat situ doang. Tapi karena memang belum ada peraturan yang cukup jelas di dalam komunitas kita, jadi masih masing-masing sih. Jadi kalau untuk aku pribadi sih asal tidak merugikan bagi diri kita ya, kontraknya sangat jelas, itu nggak apa-apa. Kalau kontraknya nggak jelas aku juga nggak mau. Dan kita terakhir nih, Mbak Tisa, Sobat Antara kayaknya udah mulai tertarik. Butuh tip and triknya nih menjadi seorang pengisi suara, baik itu voice acting, dubber, maupun juga voice over. Tipsnya udah pasti cari komunitas, cari informasinya yang sekarang udah banyak loh di media sosial atau dimanapun. Bagaimana sih kita cara mau masuk ke dalam industri tersebut gitu. Oke, bisa sih kita latihan dari YouTube dan lain-lain ya. Ada ya memang ya kita konten-konten. Tapi kayaknya kalau untuk masuk secara profesional itu harus pelatihan deh kalau menurut aku. Jadi carilah pelatihan yang mentornya itu memang masih aktif di dalam industri tersebut gitu. Terus jangan lupa ya, jangan berani dulu jual suara nih sebelum kita tahu ilmunya, karena memang ilmunya kalau menurut aku cukup banyak, cukup luas. Tahu inti-intinya aja dulu, kayak artikulasi, emosi, intonasi, belajar itu dulu aja baru boleh kita posting nih. Kita untuk memancing klien. Kalau udah kayak gitu, karena kenapa? Mempertanggungjawabkan keprofesionalan. Kalau kita udah dipanggil ke dalam studio, itu udah kita membawa profesi kita kan, profesi si pengisi suara. Kalau akhirnya sudah dipanggil tapi gak ada ilmunya, terus disuruh, oke, boncu ya. Misalnya dia nggak tahu kata boncu. Saya pun nggak tahu. Iya kan, nggak tahu kata-kata yang memang di dalam apa itu boncu? Di dalam industri tersebut. Itu kita jadi ini gimana sih, kita udah dipanggil, kita jadi bentuk diri kita untuk menjadi profesional itu pasti ada di pelatihan. Kalau menurut aku ada di komunitas, akan didiskusiin tuh sama teman-teman. Jadi yuk kita sama-sama belajar yang akan bisa membawa kalian ke dalam industri, sama-sama menjadikan industri ini lebih baik lagi, karena menurut aku udah sangat luar biasa nih ininya ya, pengenalannya ke masyarakat. Dulu jujur nggak ada yang tahu deh kayaknya, bahkan teman-teman SD aku, teman-teman kuliah aku, apaan sih pengisi suara. Kalau sekarang kan udah banyak ya yang tahu ya. Yuk jadi kita jadikan generasi yang selanjutnya ini malah harus lebih baik dari Ibu Maria Untu, dari aku, supaya ya dijadikan profesi ini sama profesi seperti yang lain, jadi diakui gitu sama pemerintah gitu. Itu sih bagi teman-teman yang baru belajar. Karena memang prospeknya, secara prospek juga ini berkelanjutan banget kan. Aku bisa bilang karena aku ada di sini ya, dan aku merasakan gitu. Dan teman-teman yang udah senior juga merasakan, walaupun sekarang tertatih-tatihnya. Kenapa? Karena talent makin banyak. Jadi kita memang makin banyak saingan nih. Persaingan. Betul. Bukan berarti tidak dibutuhkan. Bukan, kebutuhan semakin banyak. Tapi bagaimana kita bisa selalu diingat, selalu ada di jajaran istilahnya ini ya, top of mind client. Nah, kan itu balik lagi ke diri kita yang tadi aku bilang disiplin dan segala macamnya itu ada di dalam diri kita lagi. Semoga aku bisa mengikuti jejak langkahmu ya Mbak Tisa. Ya Allah, amin ya Allah. Terima kasih banyak. Aku yang terima sekali kasih lagi sama Mbak Nabila dan tim yang udah mengundang. Iya dong, semoga semakin laris manis juga project-projectnya ya. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Close Up hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan episode lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Yeay.
aku pengen ngomong sama sepupu. Sini, sini, nggak ada fotonya.